straight to the point. Best product of 2016 adalah best products of 2017. Tiap tahunnya aku akan membuat best products of the year. And this year is 2018, 2018. Best products of the year, which is sekarang 2019. Jadi best products of 2019. Mari kita bikin best products of 2020. Best products of 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome to Fathia Bias channel. Oh sebentar, aku mau ngecek dulu gigiku aman? Enggak. Ada kotoran. Habis makan, ketahuan banget ntar. Oke, aman. Ini semoga kalau ada apa-apa juga yaudah lah ya, biarin aja. Hari ini aku mau bikin best products of 2022. Yo, oke. Jadi kemarin aku udah bikin best hair care and body care. Saatnya sekarang aku mau bikin best cleanser and mask of 2022. Mungkin di sini aku mau kasih tau dulu jenis kulit aku seperti apa ya. Jadi kulit aku itu lebih ke kombinasi, dan sekarang itu lebih kombinasinya oily, T-zone aku, dan sekitar muka aku tuh lebih ke normal tuh, lebih ke dry malah sekarang gitu. Terus juga this is not a sponsored video. Ini adalah barang-barang yang memang aku pakai banget selama, istilahnya ini kayak resume atau kayak rangkuman dari 2022 produk-produk apa aja yang aku suka banget. Ditambah kalau kalian udah tahu aku kan selalu bikin monthly favorites, dan aku udah merangkumnya di sini. Dan aku mengakurasi lagi, jadi kayak memilih lagi yang bener-bener menurut aku worth to try, worth to buy, worth the hype gitu ya, worth to be in the best products of 2022. Nah seperti itu. Dan seperti biasa juga aku kan selalu bilang kalau di aku cocok belum tentu di kalian cocok, dan kebalikannya juga di aku nggak cocok belum tentu juga di kalian nggak cocok. So ya, by the way aku minta maaf kalau misalnya aku ngomongin nanti agak kecepatan, karena aku selalu excited kalau lagi ngebahas best products ya, kayak racun tuh kayak racun berbisa tapi tidak mati tuh ya ini. Racunnya biak. Oke, mari kita mulai dari cleanser dulu ya. Best cleanser of 2022. Dan buat kamu yang mau nonton best cleanser atau best mask of 2021 tahun lalu, kalian bisa nonton di sini ya. Seperti biasa, kalau mungkin kalian yang belum tahu aku tuh yang selalu banget melakukan double atau bahkan aku bisa nyebut triple cleansing buat bener-bener ngebersihin dan ngeluruhin makeup yang aku pakai. Karena kan aku sering banget pakai makeup dan makeupnya juga lumayan tebel. Jadi aku ngerasa 3 langkah membersihkan wajah tuh wajib banget. Yang pertama, aku harus banget membersihkan, nih dia, bagian mata yang sensitif, yang selalu pakai waterproof mascara atau eyeliner dan lain sebagainya, harus dengan menggunakan produk yang tepat. Karena kalau misalnya enggak, dia iritasi, jadi merah, gatel dan lain sebagainya. Nah, dari 2022 ini, aku sebenarnya masih pakai yang tahun-tahun lalu juga, tapi ada satu yang membuat aku kayak bagus banget, aku kaget, yaitu adalah si Azarin Express Micellar Oil Water. Jadi mereka punya dua ya, ada yang kalau nggak salah warna hijau ya, aku lupa tipenya yang mana, tapi aku cinta banget yang ini udah botol ketiga selama, dia padahal baru launching sekitar di tengah tahun ini, tapi aku udah pakai udah 3. Suka banget karena kenapa? Dia tipe yang ada by face, jadi ada minyaknya sama ada airnya yang berguna untuk meluruhkan waterproof makeup. Dia juga skin barrier friendly, quickly remove makeup remover, terus dia juga ada lotus water and babasu oil. Lebih tepatnya sih, aku yang paling aku rasakan adalah dia cepat banget untuk membersihkan waterproof makeup, waterproof mascara terutama. Terus juga dia nggak ada rasa terlalu lembab, ngerti gak sih? Nggak ada terlalu berasa oily banget di mata, karena aku suka sebel. Dan ini menurut aku juga bisa banget dipakai di seluruh wajah buat ngangkat makeup. Karena kadang-kadang ada yang terlalu oily yang ngebuat dia tuh kalau di wajah tuh jadi lengket dan berminyak, yang apa ya, kayak nggak enak gitu. Kebayang gak sih? Nah itu. Kalau ini aman banget, alhamdulillah. Warnanya biru, teksturnya ya kayak cherry biasa sih. Ya udah, kalian ngerti lah ya gitu. Ini gara-gara aku kocok aja dia kayak bercampur, tapi sebenarnya dia ada 2 warna. Terus yang aku suka juga dia 0% alkohol, dia nggak ada fragrance-nya juga. Suka sih aku suka. Udah itu aja si oil micellar water yang berbeda di tahun 2022 yang aku suka banget. Terus selanjutnya adalah cleansing balm atau cleansing oil. Satu-satunya, sumpah ini satu-satunya cleansing balm di tahun 2022. Karena aku pribadi tahun 2022 aku lebih tipe orang yang pakai cleansing oil dibandingkan cleansing balm. Karena aku lagi sering traveling, terus juga aku lagi ngerasa kalau cleansing oil tuh lebih gampang dipakai, kayak cuma curut gini, abis itu udah. Kalau misalnya cleansing balm kan agak kurang higienis karena harus dikoak gitu ya, dan dia kan di jar yang lumayan bulky gitu, itu sih. Tapi satu-satunya di 2022 yang berbeda yang aku suka banget adalah ini dia, si makeup. Si makeup itu juga belum lama, kalau nggak salah emang baru 2022 ini deh kayak mereka hits.
dengan foundationnya itu ya, yang kayak ada foundation dan concealer gitu. Ini aku malah jauh lebih suka si cleansing balmnya. Jadi si makeup cleansing balm ini dia tuh klaimnya bisa untuk dipakai acne prone skin atau kayak kulit berjerawat. Ini aman banget karena kan cenderung biasanya kalau balm gitu akan memberikan sedikit residu di wajah yang kalau misalnya nggak dibersihin secara tepat bisa malah jadi tambah kayak ada buntusan atau breakout dan lain sebagainya. Biasanya kayak gitu. Nah ini dia nggak, klaimnya adalah cleansing balm for acne prone skin. Dia bilang kayak gitu. Setuju aku. Lebih tepatnya adalah aku ngerasa dia teksturnya itu nggak yang terlalu balmy. Jadi pas dia digosok gitu, dia cenderung lebih langsung kayak bukan watery sih, kayak lebih kayak gitu, kayak langsung pecah gitu, langsung kayak lembut di wajah. Yang ngebuat pas aku juga bersihin pakai air dan jadi susu gitu, dia gampang hilangnya, gampang luruhnya. Itu menurut aku nilai plus banget. Dan setelah kita pakainya juga pun nggak ada rasa lengket dan oily abis pakai dia. Itu yang aku suka. Oh, jujur aku baru tahu nih, ternyata dia ada salicylic acid, tea tree, dan centellanya juga. Oke, mantap. Oke, aku kasih lihat dulu teksturnya ya. Ini dia ada spatulanya di sini. Jujur pribadi aku tuh jarang banget sih pakai spatula ya. Lebih ke koek aja gitu pakai tangan. Ini udah jar yang kedua tuh. Yang kedua masih baru sedikit. Dan yang aku suka nih ya, tuh. Dari balm kayak gini, pas dipakai dia langsung tuh, langsung luruh, langsung kayak pakai lotion gitu loh. Kebayang gak sih? No. Gitu. Dan yang aku suka juga, ini so far salah satu cleansing balm di tahun 2022 yang bener-bener bisa ngapus waterproof makeup aku, terutama di mata. Meskipun pada akhirnya aku akan tetap pakai oil micellar water untuk bener-bener ngebersihin di bagian dalamnya. Tapi untuk kayak awalan, dan kalau misalnya kalian mager pengen langsung sekalian langsung ngangkat makeup, ini cobain sisi makeup ini. Dan menurut aku juga kalau nggak salah harganya juga nggak terlalu mahal deh. Tuh harganya 89.000. Ih lumayan say. Gitu. Selanjutnya lagi adalah wanginya enak banget. Itu juga menurut aku nilai plus ya, karena istilahnya pas lagi ngebersihin lumayan butuh waktu kan. Wanginya enak jadi aman kayak gitu. Sekian. Oke, sekarang kita lanjut ke cleansing oil. Ada 3 produk yang aku suka. Yang pertama itu adalah produk yang gak ada di sini karena udah bener-bener abis banget, si Makeover Ultra Deep Cleansing Oil. Nah, aku suka banget. Oh gini, aku jelasin dulu ya. Jadi aku suka cleansing oil yang dia meskipun oily, bener-bener kan minyak ya, tapi pas kalian meluruhkan atau kayak kalian gesek di wajah, itu dia tuh nggak yang masih ada rasa lengket di wajah. Gitu. Dan kalau misalnya kalian udah selesai ngebersihin gitu, kalian kasih air sedikit dan dijadiin kayak air susu gitu ya, agak-agak milky gitu, itu tuh dia masih nggak ada rasa lengketnya juga. Dan pas udah dibersihin pakai air semuanya, nggak ada sisa residu minyak di wajah. Itu yang nilai plus banget, yang aku lumayan agak picky tuh sama cleansing oil. Kalau misalnya mereka mengikuti kriteria itu, berarti mereka patut diacungi jempol. Nah, 3 produk ini di tahun 2022 adalah yang masuk ke kategori kesukaan Fathia Bia. Gitu. Jadi si makeover itu aku suka karena itu tadi pas dipakai dia enak, nggak lengket, terus juga nggak berminyak. After finishnya juga dia nggak ada rasa blenyak dan berminyak juga. Aku suka. Terus yang kedua yang aku suka juga, yang dua-duanya itu merek Korea, yaitu adalah si Manyo Herb Green Cleansing Oil. Ini sudah botol yang kedua. Suka banget, parah, kaget. Suka banget. Coba aku buka dulu deh. Sebenarnya punya aku yang ini tuh belum habis. Yang satunya lagi nih Dr. Surekel, kesukaan aku juga. Ini nggak apa-apa, kita buka aja biar kalian jelas. Tara, seperti ini bentuknya. Cinta banget, karena kenapa? Dia wanginya enak weh. Enak banget wanginya. Wanginya ini bener-bener kayak herbal. Oh pantesan, kayak essential oil. Bener, karena dia bilang mengandung 14 plant oils that thoroughly and gently remove impurities and makeup residues. Iya betul. Ini wanginya kayak essential oils tapi enak, kayak tenang tapi membersihkan makeup gitu. Love, cinta banget. Again, teksturnya ringan juga, nggak lengket, nggak berminyak. After finishnya juga nggak ada sisa-sisa residu minyak. Aduh, aman deh pokoknya. Percayalah. Karena aku picky banget, sepiki itu sama cleansing oil. Paling gak suka ada sisa-sisa minyak di wajah, nggak. Sama yang terakhir, ini adalah cleansing oilnya Dr. Surekel Pro Balance Pure Cleansing Oil. Yang seperti ini. Wow, cinta juga ini. Ini lihat nih, udah. Padahal aku beli kayaknya baru 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, tapi aku udah suka banget parah. Karena aku suka cinta banget yang ini. Tapi kan aku juga namanya juga reviewer, jadi aku mau mencoba yang lain. Akhirnya aku mencobalah yang ini, dan aku ternyata jatuh cinta juga sama yang ini.
Tuh kan aku mau ngasih tahu apa perbedaannya, nggak ada, emang bagus semua, emang bagus dan sesuai kriteria gitu loh. Tulisan ini makeup remover, purifying and replenishing. Dia juga ada Vito G Vercavir. Apa itu? 5 probiotics complex sama ada sunflower seed oil. Nah, seperti itu ya. Ini loh tuh. Tuh. Teksturnya tuh, nah yang ini salah satu tekstur cleansing oil yang ringan banget. Ini banget tadi cenderung agak watery oil gitu. Tapi dia pas udah ngebersihin makeupnya enak banget. Sumpah enak banget. Nggak berminyak. Love. Cinta. Ini bagus banget deh pokoknya. Selesai best cleansing oilnya. Selanjutnya mari kita ke step ketiga kalau aku membersihkan wajah, yaitu adalah facial wash. Tuh kan. Nah ini juga nih tricky, picky juga. Aku mau, ini aku kasih tahu sedikit kriteria Fathia ya kalau misalnya nyari cleansing, facial wash. Aku nggak suka yang finishnya itu bikin kering dan ketarik, sama sekali nggak suka. Karena again kulit aku agak dry juga dan kayaknya emang dry to sensitive skin sebenarnya kayaknya kulit aku. Terus juga nggak suka juga yang nggak ada terlalu banyak busanya gitu. Aku tetap butuh busa untuk mengangkat kotoran dan debu dan segala macam di wajah aku gitu loh. Gitu. Sama apa lagi ya? Kalau bisa sih tetap ada rasa lembabnya di wajah. Sama ya kayak tadi ya. Pokoknya kayak gitu. Jadinya di tahun 2022 ini aku ada 3 produk tambahan yang aku cinta. Yang pertama, yang paling abis duluan ya. Ada dari Tulus. Wah, ini kalau kalian ikutin aku di IG, betul kalian boleh loh follow aku loh di IG aku loh, Fathia Bia loh. TikTok juga boleh loh, Fathia Bia hanya 3 gitu kan. Ini sampai habis. Jadi mainan bola. Ini sampai masih ada dikit sih, ya ampun. Maaf ya. Maksud aku udah habis ini harusnya. Ini sampai habis. Produknya Tulus. Jadi gini, tahun 2022 aku bener-bener pertama kali ya mencoba brand Tulus. Meskipun kayak mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu aku udah pernah mendengar brand dia dan katanya bagus banget buat kulit sensitif dan kayak gampang berjerawat atau kayak acne prone skin. Akhirnya aku coba salah satunya aku coba adalah si Balance Gel Cleanser-nya. Bagus banget, parah buat kalian yang mencari facial wash, terutama kalian yang kulitnya sensitif, kering, terus kayak tetap ada butuh kelembapan. Kalau misalnya habis cuci muka, cobain ini, enak banget. Karena dia ini sesuai nih sama klaimnya, deep cleansing menurut aku iya, dia ada busanya juga dan dia bener-bener ngangkat, tapi tetap pas lagi digosok tuh tetap ada rasa bantalan dari busanya gitu. Terus dia ada moisturizing, aku juga setuju karena dia setelahnya itu nggak ada rasa kayak ketarik, I love. Terus juga dia ada pH balancing, jadi dia tuh pH-nya seimbang dan menyesuaikan jenis kulit, jadi itu nggak bikin kulit kering. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini dia ada kandungan Roman chamomile, sweet almond, oat kernel extract gitu kan. Jadi istilahnya kalau aku sih bener-bener ngerasain dia tuh tetap ada hidrasinya sih di wajah ketika cuci muka gitu. Cinta. Yang kedua yang aku suka itu adalah dari BLP Skin. Kalau nggak salah emang tahun 2022 juga BLP mengeluarkan brand BLP Skin, sister brandnya BLP Beauty, khusus untuk bikin skincare. Ini ada satu yang aku suka, Tremella Daily Hydrating Cleanser. Suka banget teksturnya. Kalau secara tekstur dia mirip nih sama si Tulus. Dia teksturnya tuh kayak gel dan dia warnanya juga bening. Terus dia ada Tremella Fusiformis Extract, Prickly Pear Extract, sama Peppermint Oil. Kalau peppermintnya sih dia nggak berasa kayak dingin atau gimana gitu nggak sih, tapi ya udah biasa aja. Cuman aku rasain juga dia nggak bersihnya enak banget, busanya cukup. Setelahnya juga dia bener-bener nggak ada jadi ketarik, tapi dia malah kayak ada melembabkannya juga, pH-nya juga seimbang juga gitu kan. Pokoknya ini aku suka. Nih aku kasih lihat deh teksturnya. Tuh, tada. Nah, teksturnya bening. Sama yang ketiga, yang ketiga yang aku suka itu bener-bener baru 2 bulan yang lalu, tapi aku langsung wah ini bagus nih, terutama dengan namanya yang memang ditujukan untuk kulit dry to sensitive skin. Tidak lain tidak bukan adalah RH Skin Sensitive. Jadi memang mereka kan RH itu punya range-nya beda-beda ya. Nanti aku tahu di sini ada apa aja, kayak ada RH Acne Egg, ada Age Corrector, ada Hair juga. Ini ada RH Skin Sensitive yang memang ditujukan untuk kulit yang sensitif. Ini ada namanya Ultra Calm Face Wash for Sensitive Skin. Gara-gara aku tuh di Medan X Beauty nggak bawa facial wash, dan aku pas banget lagi ada kerjaan di RH, terus katanya cobain deh ini enak banget. Langsung lah saya pengen penasaran kan, yaudah aku beli. Pas awal aku coba, jujur aku agak shock sama teksturnya, karena dia teksturnya tidak sesuai yang aku biasanya bayangkan dan biasanya aku suka gitu. Teksturnya kuntel kali, kuntel.
Bener-bener sekental itu, parah. No, kayak kayak krim tuh. Kayak gini. Tapi pas aku pakai, jadi kayak bener-bener menurut aku malah jadinya nggak butuh banyak produk, cukup dia jadi berbusa. Kayak tadi segini aja, terus kalian basahin, lalu berbusa, dipakai aman banget dan cukup banget ternyata jumlahnya. Suka banget parah, karena kenapa? Dia itu bener-bener lembut banget pas udah jadi busa tuh, dia lembut banget buat ngangkat kotoran dan lain-lainnya gitu. Dia ada PHA-nya juga, meskipun PHA itu adalah exfoliating ingredients gitu ya, tapi PHA itu dia gentle banget, tergentle. Jadi dia masih aman banget kalau misalnya dipakai buat setiap hari. Dia ada aloe vera ekstraknya juga, licorice root ekstraknya juga untuk menenangkan atau kayak soothing gitu. Ada panthenol, zinc, dan lain sebagainya untuk menjaga kelembapan juga. Dia irritant free, ya of course karena kan dia dikhususkan untuk sensitive skin. Yaudah, scan. Mantap. Oh, ini juga menurut aku cocok buat kalian yang ngerasa lagi breakout. Karena kenapa? Ini yang tadi aku bilang, dia irritated skin tuh aman. Oke, itu dia adalah Best Cleanser of 2022. Mari kita lanjut ke Best Mask of 2022. Yang sangat sedikit. Karena aku, again, di tahun 2022 ya, jujur kali, jarang banget pakai masker malah. Sedangkan kayak tahun 2021, 2020 tuh kayak tiap hari kalau bisa gue pakai masker gitu. Entah kenapa aku merasa di tahun 2022 aku memang mengurangi jumlah atau kayak konsistensi penggunaan masker, malah membuat kulit aku lebih enak. Nggak tahu kenapa. Gitu kali ya. Kalau dulu tuh kayak abis makeupan langsung pengennya pakai masker yang mud mask atau kayak clay mask gitu nggak. Tapi so far alhamdulillah baik-baik aja tuh sekarang malah. Gitu. Mungkin over juga nggak boleh ya, nggak bagus sih kalau berlebihan. Di sini sebenarnya aku ada sheet masknya juga, cuman sheet masknya nanti aku sebutin aja karena banyak sheet mask yang udah kebuang juga. Nah, again kalau masker aku sangat picky juga dan aku masih suka banget parah sama yang aku suka di tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Jadi di sini jadi cuma dikit, tapi ada beberapa produk di tahun 2022 yang aku suka juga. Yaitu yang pertama dari Innisfree, ini Volcanic Calming Pore Clay Mask. Jadi aku kan emang tipenya sebenarnya kulitnya kombinasi, tapi aku tuh juga butuh kayak buat ngangkat dan nyedot segala kotoran debu dari muka aku gitu kan. Ini salah satu yang menurut aku enak banget yang bisa dipakai. Oke, aku baru baca dan ternyata pantesan dia cocok sama aku. Aku suka gitu tau, kadang-kadang aku tuh mencoba produk agak kurang detail melihat ingredients atau kayak ke klaim-klaimnya, karena aku bener-bener pengen first impression aku coba gitu loh. Dan ternyata pas aku nyobain ini cocok, memang klaimnya memang cocok buat kulit aku. Karena ini malah cocok jika kulit tetap tidak merata dan kering. Kayak kita ada apa namanya, kayak ada tekstur atau misalnya juga kulit kita kering, kusam, ada sel kulit mati yang belum keangkat gitu kan. Ini cocok kali, ya betul. Makanya jadi istilahnya ada AHA-PHA-nya buat ngeksfoliasi atau kayak peeling untuk apa ya, buat ngangkat sel kulit matinya tapi secara gentle. Dia juga ada si volcanicnya, itu bener-bener ada volcanicnya, namanya Volcanic Spear. Itu untuk nyerap sebum atau kayak minyak, kotoran, debu, dan lain sebagainya. Dan aku juga bener-bener ngerasa banget setelah pakai ini tuh dan dibersihkan. Ini salah satu masker yang bener-bener berasa bersih banget wajah aku. Jadi kayak keangkat semua tuh sebum, kotoran, debu, dan lain sebagainya. Dipakainya pun juga nggak boleh lama-lama, cuma 5 menit doang maksimal. Dengan tekstur yang seperti ini. Suka banget aku sama teksturnya tuh. Karena kadang-kadang kalau misalnya kayak clay mask gitu, suka kayak kental dan kayak keset. Nah ini enggak, ya udah. Kayak pakai moisturizer aja, terus nanti kalau misalnya udah kering, dia akan mengering gitu. Habis itu udah tinggal dibersihin. Tips dari aku memang kalau kalian akan memakai atau menggunakan mud mask, clay mask yang perlu dibersihkan, aku sangat-sangat menyarankan kalian gak cuma dibersihin pakai air yang agak hangat sedikit ya biar dia gampang luruh, tapi aku rekomendasi juga buat pakai sejenis kayak waslap atau kayak face pad, bener-bener biar ngangkat semua residu dari masker yang tersisa di wajah. Karena residu-residu tersebut itulah yang akan malah menyebabkan beruntusan, breakout, penumpukan dan jadi kayak komedo. Itu salah satunya gitu. Jadi bagus, yang ini bagus, I love. Terus yang kedua juga yang aku suka, ini dari Wishful, produk sisternya dari Huda. Kalau kalian tahu Huda Beauty, Huda kan buat makeupnya. Nah ini adalah Wishful, itu emang skincare mereka. Ada dua yang aku suka waktu itu aku beli, si Yo Glow
sama ada Yo Detox gitu. Perbedaannya gampang sih sesuai namanya. Jadi kalau Yo Detox ini emang bener-bener untuk ngedetox wajah. Kalau yang ini bener-bener untuk ada efek brightening-nya. Kalau dari tekstur dia tuh sama. Jadi jatuhnya kayak, ini aku kasih lihat dulu sekejap ya. Kalau kalian tahu peeling mask yang istilahnya kalau dibaurkan dia akan mengeluarkan partikel-partikel. Kalau kita mungkin ngeliatnya kayak daki tapi itu bukan. Itu adalah si produknya yang lama-kelamaan jadi mengkristal dan mengangkat sekalian kulit mati kita gitu loh. Jadi bukan daki ya, salah. Tuh, kayak gitu. Tuh, nanti dia lama-lama jadi mengkristal, kayak bukan mengkristal, bentuk padatan daki gitu gampangnya ya. Tapi bukan daki, oke? Jangan salah. Tuh, kayak gitu lah pokoknya. Gitu. Yang paling sering aku pakai di tahun 2022 adalah si Yo Detox-nya. Karena itu tadi, aku kalau lagi pengen pakai masker cepet, males banget kalau misalnya harus pakai masker wash off ya yang dibersihin dan harus bener-bener bersih. Aku pakai si Yo Detox ini. Jadi kayak aku pakai thin layer aja, terus didiemin beberapa menit lah, kayaknya mungkin 3 menit. Abis itu kalian gosok, seru banget. Kayak ngangkat kotoran, seru kali, aku suka. Kalau si Yo Glow ini sesekali aku pakai ketika kayak, muka aku alhamdulillah nggak kenapa-kenapa, lebih pengen untuk ngangkat sel kulit matinya aja sekalian ngecerahin, aku pakai si Yo Glow ini. Dan mereka tuh pakai scrubnya enzyme scrub ya, makanya kenapa dia bisa kayak muncul agak-agak kayak daki kayak gini. Cara kurang lebihnya si Yo Detox ini dia ada pineapple and papaya enzyme, AHA/BHA juga untuk angkat sel kulit mati, ada witch hazel untuk tetap melembabkan, charcoal. Kalau misalnya si Yo Glow-nya dia ada pineapple enzyme, papaya enzyme, AHA dan BHA. Oh, kurang lebih sama ya kandungannya ternyata. I love. Tuh, nih kayak berdaki tuh. Kayak berdaki ya, tuh. Udah lanjutin aja ntar gini. Gitu. Biasanya aku kalau misalnya udah sampai berdaki dan udah bersih, tetap aku bilas sedikit pakai air biar kalau ada gerenjel-gerenjel yang masih tersisa jadi bener-bener bersih. Sama nih. Nih, kalian bisa lihat ya, si Innisfree-nya dia udah lumayan kering. Tuh, kayak gini udah. Habis ntar dibersihin deh. Sama satu produk masker terakhir merek lokal yang aku suka itu adalah dari Skintific Alaska Volcano Clay Deep Pores Cleansing Clay Mask. Nah, dari semuanya ini, jadi ketika aku bener-bener butuh kayak deep pore cleansing gitu ya, aku pakai dia karena dia teksturnya lebih kental. Saya lihat dulu ya, nih bener-bener clay mask. Nih lihat ya, tuh kental, noh kan. Kalau tadi kan lebih kayak udah kayak moisturizer aja, ini enggak, dia lebih kental dan ini lebih tricky banget menyumbat pori-pori kalau tidak dibersihkan secara benar. That's why selalu aku akan rekomendasiin kalau mau pakai ini, pakai waslap buat ngebersihinnya. Nih kayak gini. Nanti dia kalau udah kekering dia akan jadi lebih muda warnanya dan ya udah kerasa lebih kering. Baru kalian bersihin. Kurang lebih dia dipakainya 10 menit aja, udah cukup. Habis itu kalian bersihkan. Jadi dia glycolic acidnya juga, ada probiotic complex, ada kolagennya juga. Jadi dia tuh bener-bener ngangkat sel kulit mati dan kayak nyedot segala kotoran, debu dan minyak dan lain-lain. Dia juga purifies and tightens pores appearance. Jadi karena dia udah bersih banget tuh di pori-pori kita kan udah kayak keangkat dan kesedot semua. Jadi istilahnya otomatis pori-pori kita tampilannya jadi lebih kecil karena udah nggak ada kotoran, udah nggak ada sebum di dalam pori-pori itu gitu. Tapi tips juga ya buat kalian yang kulitnya dry to sensitive skin seperti aku, kalau kalian mau pakai ini, menurut aku ya, mendingan fokusin di tempat yang memang kalian tuju untuk nyedot. Kayak misalnya aku suka banget pakai dia di T-zone saja, atau paling nggak sampai sini aja nih, dimana yang kayak pori-porinya lumayan besar. Tapi di luaran selebihnya biasanya aku pakai ya whether pakai masker yang lebih ke mugwort, lebih menenangkan, lebih untuk ngasih hidrasi lagi gitu. Jadi jangan ngerasa kalau kalian kulitnya kombinasi tuh tetap harus pakai dia seluruh wajah gitu, nggak apa-apa ya, namanya multi masking namanya. Kalian menggunakan beberapa masker sekaligus, nggak apa-apa sama sekali kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah Best Sheet Mask of 2022 yang ternyata cuma satu brand doang. Again, mungkin kalau kalian ada yang belum tahu, aku tuh memang tipe kalau pakai masker tuh sukanya yang wash off gitu. Karena kenapa? Kalau misalnya pakai sheet mask tuh aku kayak nggak bisa ngelakuin hal yang lain selain diem doang gitu. Jadi aku ngerasa, makanya aku kayaknya lebih suka pakai wash off gitu, biar bisa tiba-tiba ngapain dulu kek gitu. Tapi satu produk ini, dari satu brand ini, cinta kali aku, sampai aku kayak punya banyak banget di rumah. Yaitu ada dari Jaquel, maaf banget nggak ada di sini produknya. Ini dia, Jaquel Primer Lipo Mask.
Jadi dia ada 3 tipe, tapi ada 2 yang aku paling suka, yang warnanya pink sama yang warnanya ungu. Jadi kalau warnanya pink itu dia untuk acne and pore care. Aku selalu pakai dia ketika aku lagi ngerasa agak breakout dan lagi nggak enak deh gitu wajahnya, aku pakai dia. Tapi yang paling sering aku pakai itu adalah yang warnanya ungu, yaitu adalah si Viola Monsturica Flower Extract. Jadi ini untuk anti-aging, tapi aku malah merasa dia itu bener-bener untuk menenangkan kulit aku yang kering. Dan ternyata bener dia suitable for all skin types, tapi dia lebih fokus ke dry skin, dehydration skin, sama sensitive skin. Pantesan gue cocok. Berasa banget setiap kali aku pakai itu, kulit aku lebih tenang, kulit aku juga lebih merahnya berkurang, iritasiku juga berkurang, lembabnya berasa banget tapi nggak berlebihan. Oke, itu tadi Best Mask of 2022. Sekarang aku mau ngasih tahu beberapa produk tambahan ketika kita membersihkan masker, yaitu adalah si Waslap yang tadi aku bilang. Ada satu yang aku suka kali, udah sampai punya banyak banget. Ini namanya Rayu. Aku lupa namanya apa, Rayu apa nih, aku kasih tahu di sini. Suka banget ini, udah waktu itu aku beli sepaketnya isinya 2. Aku beli dia 3 pack, jadi istilahnya totalnya ada 6. Dan sekarang nggak bisa pindah ke lain hati. Karena dari dari kelembutan si anduknya nih, itu enak banget, nggak nyakitin gitu loh. Terus dia juga bisa ada buat naruh tangannya juga di sini, buat gini. Terus dia juga ada buat ngegantungnya. Kalau ini sih bukan dari Rayunya ya, aku beli sendiri. Jadi kalau misalnya mau ngegantung dan mau ngejemur udah tinggal gitu doang. Gitu, gampang kan? Aku suka yang ini. Terus aku juga suka merek Oasi. Ini yang kayak gini nih. Sebenarnya banyak sih produk-produk yang pakai kayak gini. Ada Oasi, ada Jakel juga. Kalian bisa coba. Sama kalau misalnya kalian mau juga bisa pakai ini nih, si reusable cotton pad ini. Dan menurut aku alhamdulillah sih semuanya nggak ada yang masalah ya. Yang penting selama kalau kalian pegang dia teksturnya lembut, itu menurut aku kalian pakai yang itu. Jangan yang kasar di wajah. Karena kalau di kasar, selain dia jadinya malah ngegesek dan makin takutnya bikin iritasi, juga nanti malah nggak bagus juga buat kulit gitu. Nanti kan begitu. Dan ya udah, sekian segitu aja best cleanser, best mask of 2022. Semoga video ini bermanfaat dan semoga racun bia itu bermanfaat buat kalian, biar nggak bingung. Biarkan saya saja yang menjadi tumbalnya untuk mencoba-coba produk-produk ya say. Dan sampai ketemu di video best products besok. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mwah. Hai. Hai. Hai guys, gitu dong. Hai guys. Oke, dah ini kita kembali lagi. Kan best products of 2022. Aduh, lucu banget. Kapan-kapan ini makeup tapi milihin EL. Iya, lucu deh. Boleh nggak? Mau nggak ya? Nanti kapan-kapan ya. Oke. Oke, nah sekarang aku mau bacain ini best apaan ya? Apa ya? Bea. Oke, yang pertama aku ngasih tahu best oil micellar water atau kayak buat first cleansing of 2022 menurut kalian. Yang pertama adalah congrats to Garnier micellar water. Yeay! Oke, Garnier micellar water menurut aku memang wajar banget untuk menjadi best cleanser of 2022 karena aku udah pakai dia itu kayaknya udah lama banget ya, lebih deh pokoknya. Lama banget, dia ada yang pink, ada yang biru, ada yang ada oilnya juga, dan menurut aku suka juga sama semuanya. Kalau dari pink sama biru sih aku lebih suka yang pink ya karena dia lebih ke dry skin. Nah, kalau yang si Garnier yang ini nih yang ada oilnya itu, oil infused micellar cleansing water, aku setuju, aku juga suka dia. Tapi kalau aku pribadi, aku tuh lebih suka sama yang juara 2 menurut kalian, yaitu adalah Nivea Double Effect Eye Makeup Remover. Ini menurut aku dari udah bertahun-tahun sampai 5 tahun ada kali ya, aku cuma pakai dia doang sampai aku bilang ke kalian, please tolong racunin aku oil micellar water apa lagi yang menurut aku harganya dari kualitas itu se-worth it itu. Jadi aku ini udah pasti sebagus itu. Sama satu lagi yang terakhir adalah Something aku udah pernah pakai, aku sebenarnya oke juga, cuman again karena mungkin aku juga agak ngebandingin sama harganya juga, terus juga kualitas dari kecepatan dia untuk ngebersihinnya, tetap dari 3 yang top tier itu Nivea nomor 1 banget menurut aku gitu. Makanya kenapa di 2022 ini aku mencari oil cleansing water yang bener-bener bisa sebagus atau nggak mirip banget, nggak paling nggak sama si Nivea, dan ternyata si Azan itu menurut aku
Bagus. Begitu, itu adalah best double cleansing menurut kalian. Dan selanjutnya adalah best facial wash atau facial cleanser of 2022 menurut kalian. Ini ada top 3-nya. Yang pertama adalah Garnier. Oke, Garnier yang mana ya? Banyak banget lagi. Nah, di sini mungkin aku juga masih harus belajar lagi ya buat tahun depannya gimana cara kayak nge-collect atau ngasih polling dari kalian gimana. Karena kan ini istilahnya terlalu luas banget tuh. Aku nggak bikin kayak pilihan atau gimana gitu kan. So far kalian ngomongnya itu secara umum, kayak misalnya Garnier apa gitu kan. Jadi doain aku ya, semoga ini yang pertama karena waktunya juga agak mepet, aku bikinnya kayak gini, nanti tahun depan aku akan bikin lebih baik lagi, oke? Top 2-nya adalah Cetaphil, oke, dan yang ketiga adalah Safi. Nah, di sini untuk ke Garnier, aku pernah cobanya pakai si Garnier yang Bright Complete yang warna kuning karena waktu itu aku sebandel dan aku nyobain sekalian sama vitamin C-nya juga tuh yang Garnier yang aku suka banget dan tahun lalu deh kayaknya aku bener-bener nge-review itu, kalian bisa lihat di sini. Terus kalau Cetaphil, emang aku suka banget Cetaphil terutama buat kalian yang lagi kulitnya kering dan sensitif. Cuman menurut aku pribadi Cetaphil itu sangat gentle karena ya itu tadi dia nggak ada busanya, benar-benar ditujukan untuk kulit yang sangat lagi rapuh intinya gitu. Jadi dia benar-benar bersihkan dengan sangat gentle, dengan lembut. Tapi menurut aku pribadi kalau kulit kalian lagi normal aja atau apalagi kalian kan misalnya tetap harus pakai sunscreen. Nah, aku tetap merasa si Cetaphil itu kurang ngebersihin, terutama kalau kalian lagi pakai sunscreen tuh tetap harus double cleansing gitu loh. Karena ada beberapa kasus yaitu teman-teman aku akhirnya cerita ke aku, "Bi, kenapa ya kok muka gue malah jadi kayak gini, malah jadi jerawatan, komedoan dan lain sebagainya." Terus aku nanya, "Emang urutan skincare-nya apa?" Dia cuci muka pakai Cetaphil. Terus aku bilang, "Lo pakai sunscreen nggak?" Pakai. Nah, aku bilang, "Kalau kulit lo nggak apa-apa, kalau misalnya kulitnya normal, apalagi kalian tuh pakai sunscreen, bersihinnya tuh udah harus double cleansing. Istilahnya harus pakai cleansing oil atau cleansing balm dulu biar buat ngeluruhin semua sunscreen atau kotoran dan debu dan lain sebagainya kayak gitu." Again, aku mau menyimpulkan, tapi kalau misalnya kalian yang kulitnya sensitif dan kulitnya kering, istilahnya juga pengen menenangkan kulitnya juga, kalian bisa pakai Cetaphil kayak gitu. Dan top 3-nya tadi adalah Safi. Safi itu dia punya lumayan banyak rangkaiannya juga ya. Safi yang aku pernah pakai dan aku cocok banget itu adalah yang paling aku suka banget, yang pertama adalah si Safi Dermasafe Mild and Gentle Face Wash. Aku suka banget karena dia ringan banget, terus dia nggak bikin kering, nggak ketarik. Aku paling suka dari Safi itu buat cuci muka yang itu. Terus yang kedua aku suka si Safi yang White Expert Purifying Cleanser. Dia punya beberapa rangkaian ya, cuman aku ngerasa dia yang paling original aja gitu dan so far so good juga. Safi sih paling jagoannya untuk micellar waternya, malah aku suka banget tahu udah beberapa tahun yang lalu apa ya. Cinta banget sih itu. Tapi facial wash juga oke. Gitu, jadi dari top 3-nya ya. Sekarang adalah best mask. Ini adalah masker favorit di 2022 menurut kalian. Top 1-nya adalah Skintific, nomor 2 Accesswise, dan nomor 3 Innisfree. Yeay, oke. Skintific aku setuju sih asli ya. Seperti yang kalian lihat, Skintific masuk kan di best products of 2022 aku karena menurut aku emang bagus banget yang si Alaska, apa tadi? Alaska Volcano Clay ya. Nah, dia juga ada beberapa yang aku suka juga sih sebenarnya. Ada si Mugwort Mask Anti Pores juga aku suka. Bahkan dia punya sheet masknya juga yang aku belum pernah coba. Jadi itu kayaknya akan aku coba, penasaran. Gitu. Suka sih, suka. So far so good banget nih si Skintific. Setuju, betul, bagus. Terus Accesswise. Wah, Accesswise ini serius, enggak, ini beneran ya. Dari pertama kali aku beli sampai sekarang, dia masih akan menjadi hero products aku untuk menenangkan, tapi untuk nyedot kotoran juga dan kayak apa ya, mengeringkan jerawat juga. Terus tapi dia nggak bikin kering banget, dibersihinnya gampang, tetap masih dia yang pertama dan masih aku sering bawa banget. Kayaknya aku bawa deh di sini. Pokoknya beneran ada, selalu aku kalau traveling aku bawa dia karena dia itu menenangkan gitu loh. Ada sisikannya juga kan, Mugwort juga. Cinta mati kalau si itu Accesswise, bakal repurchase berkali-kali. Dan top 3 yang terakhir adalah si Innisfree. Innisfree ini dia menurut aku memang udah lumayan lama mengeluarkan masker yang bagus banget. Bahkan dia dari dulu yang jar itu, yang volcanic itu aku suka banget parah sampai sekarang. Terus juga sheet masknya juga bagus. Terus apa lagi ya? Dia ada ininya nggak sih? Oh, tuh kan dia ada sleeping mask. Ah, itu belum pernah nyoba sih sleeping masknya gimana. Kalau dia pernah coba, boleh dong kasih tahu gimana. Ya, setuju aku. Memang Innisfree bagus. Ya, terbukti. Aku selalu pakai juga. Mantap. Dan itu dia best products of 2022 favorit kalian. BTW, congrats buat 2 pemenang giveaway di episode hari ini. Semoga bermanfaat hadiah dari aku ya. Sampai ketemu di best products of 2022 yang besok. Dadah.